Halo semuanya, di bahasan kali ini kita akan kupas tuntas soal obat antiinflamasi. Kalau Anda mahasiswa farmakologi, ini adalah panduan cepat yang pas banget buat ngebantu Anda paham cara kerja, cara milih, dan apa aja resiko dari salah satu golongan obat yang paling sering dipakai di seluruh dunia. Oke, kita mulai dari skenario yang paling sering kita temui ya. Ada pasien datang keluhannya nyeri. Nah, di gudang senjata farmasi kita, pilihannya kan banyak banget tuh. Ada ibuprofen, asam mefenamat, dexamethasone. Pertanyaannya bukan cuma obat apa yang bisa ngilangin nyeri, tapi yang lebih penting, obat mana yang paling tepat, paling aman, dan paling rasional buat pasien ini. Dari kacamata seorang apoteker klinis, inilah inti masalah yang akan kita bedah bareng-bareng. Nah, biar gampang, kita bakal pecah pembahasannya jadi 5 bagian utama. Pertama, kita harus kenalan dulu sama musuhnya, yaitu inflamasi. Terus kita masuk ke medan perang di tingkat seluler, yaitu jalur COX. Setelah itu, kita bandingin 2 senjata andalan kita, steroid versus AINS. Lalu kita perdalam lagi cara memilih AINS yang tepat. Dan terakhir, yang paling penting, gimana cara kita sebagai apoteker ngasih konseling yang benar ke pasien. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau di sini, tak kenal maka tak bisa mengobati. Jadi, apa sih sebenarnya inflamasi itu? Banyak banget yang ngira inflamasi itu sesuatu yang buruk. Padahal, sebetulnya itu adalah mekanisme pertahanan alami tubuh kita. Jadi pada dasarnya inflamasi itu cara tubuh kita buat ngelindungin diri, membasmi penyerang, dan mulai proses perbaikan. Tapi, seperti yang nanti kita lihat, respon yang tadinya baik ini bisa jadi bahaya kalau nggak terkendali. Dan respons pertahanan ini punya 5 tanda klasik yang bisa kita lihat dan rasakan langsung. Ada dolor atau nyeri, calor atau rasa panas, tumor atau bengkak, rubor atau kemerahan, dan yang terakhir fungtiolesa, yaitu kehilangan fungsi. Kelima tanda ini sebetulnya adalah bukti fisik dari pertempuran yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja. Anggap tubuh kita ini kayak sebuah kota. Pas ada penyerang, entah itu bakteri, virus, atau cedera fisik, sistem pertahanan kota langsung aktif. Tubuh kita langsung ngirimin pasukan elitnya, yaitu sel darah putih dan berbagai senyal kimia, ke lokasi kejadian buat ngatasin ancaman itu. Nah, penting banget buat kita paham kalau nggak semua inflamasi itu sama. Di tabel ini kelihatan jelas bedanya. Ada yang namanya inflamasi akut. Ini respons cepat yang biasanya sembuh dalam beberapa hari. Tapi ada juga inflamasi kronis yang bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, inflamasi kronis inilah yang jadi akar dari banyak penyakit serius, karena perang di dalam tubuh nggak selesai-selesai. Terus kenapa sih inflamasi kronis ini bahaya banget? Ya karena alih-alih melindungi, dia malah mulai merusak jaringan tubuh kita sendiri. Pelan-pelan tapi pasti. Ini bisa nyebabin fibrosis atau jaringan parut, aterosklerosis yang bikin pembuluh darah tersumbat, dan ujung-ujungnya ningkatin risiko penyakit mematikan kayak penyakit jantung, diabetes, dan bahkan kanker. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang ayo kita zoom in. Kita bedah sampai ke tingkat molekuler buat ngelihat medan perang yang sebenarnya. Nah, ini dia pusat komandonya. Jalur biokimia yang Anda lihat ini namanya jalur siklooksigenase atau disingkat COX. Anggap aja ini semacam pabrik kimia di dalam sel kita. Tugasnya mengubah bahan baku bernama asam arakidonat jadi berbagai senyawa kimia yang memicu inflamasi. Produk utama dari pabrik COX ini adalah prostaglandin. Nah, si prostaglandin inilah biang kerok dari gejala-gejala inflamasi yang kita rasain. Dia yang bikin pembuluh darah melebar, jadinya merah dan panas. Dia juga yang bikin reseptor nyeri kita jadi super sensitif, makanya kita ngerasa sakit. Dan dia juga bisa ngomporin otak buat naikin suhu tubuh, alias demam. Nah, ini dia kuncinya. Di dalam pabrik tadi, ada 2 mesin utama, enzim COX-1 dan COX-2. Biar gampang, anggap aja COX-1 itu si penjaga rumah yang baik. Dia kerja terus-terusan buat ngejaga fungsi normal tubuh, kayak ngeluarin lendir buat ngelindungin lambung. Beda cerita sama COX-2. Dia ini sistem alarmnya. Dia cuma aktif pas ada bahaya buat ngasih sinyal inflamasi berupa nyeri dan bengkak. Oke, kita udah paham jalurnya, udah kenal juga sama pemain utamanya. Sekarang, kita lihat 2 senjata utama yang biasa kita pakai buat nargetin jalur ini. Senjata pertama kita, steroid. Coba perhatiin diagramnya. Steroid ini kerjanya di paling atas, di bagian hulu. Dia ngeblokir enzim fosfolipase A2. Akibatnya apa? Bahan baku utama, yaitu asam arakidonat, bahkan nggak sempat diproduksi. Karena aksinya di hulu inilah, steroid jadi obat antiinflamasi yang super kuat.
Sekarang kita bandingin sama senjata kedua, yaitu INS atau antiinflamasi non-steroid. Kalau steroid tadi di hulu, INS ini kerjanya satu langkah di bawahnya, di bagian hilir. INS nggak nyetop produksi bahan bakunya, tapi dia ngeblokir mesin COX-nya, biar asam arakidona tadi nggak bisa diubah jadi prostaglandin. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget kan? Steroid main di hulu, ngehambat fosfolipase A2, potensinya tinggi banget. Sementara INS main di hilir, ngehambat COX, potensinya lebih sedang. Jadi, milih antara steroid atau INS itu tergantung banget sama separah apa inflamasinya. Oke, sekarang kita fokus ke INS ya, karena disinilah letak perbedaan yang super penting antara jenis yang non-selektif dengan yang selektif. Ini nih poin krusialnya. INS generasi lama kayak ibuprofen itu sifatnya non-selektif. Ibaratnya kayak palu godam, dia hantam sistem alarm COX2 dan penjaga rumah COX1 sekaligus. Nah, INS yang lebih baru itu selektif. Mereka didesain lebih canggih kayak pisau bedah buat nargetin sistem alarm COX2-nya aja. Terus efeknya apa? Ingat kan si penjaga rumah COX1 itu tugasnya ngelindungin lambung. Nah, waktu INS non-selektif ikut ngeblokir dia, ini kan efek yang nggak kita mau. Akibatnya, produksi lendir pelindung lambung jadi berkurang drastis. Inilah penyebab utama efek samping INS yang paling bahaya. Iritasi, luka, sampai perdarahan lambung. Dan grafik ini menjelasin semuanya dengan keren banget. Coba lihat deh. Sumbu yang kanan itu nunjukin tingkat selektivitas ke COX-2. Makin ke atas, makin selektif. Nah, sumbu yang kiri nunjukin risiko ke lambung. Makin ke atas, risikonya makin rendah. Kelihatan kan polanya? Obat kayak ketorolak di bawah, non-selektif banget, risikonya tinggi. Bandingin sama celecoxib di atas, jauh lebih selektif dan lebih aman buat lambung. Oke, terakhir, dan ini yang paling aplikatif. Mari kita rangkum semua ilmu ini jadi nasihat praktis yang bisa kita kasih ke pasien. Sebagai apoteker, kita harus tahu semua potensi efek sampingnya. Di tabel ini ada rangkumannya. Jelas ada risiko di lambung yang tadi udah kita bahas tuntas, tapi jangan lupa, ada juga risiko ke ginjal, sistem jantung dan pembuluh darah, bahkan sampai ke sistem saraf pusat. Jadi, pas ngasih konseling, terutama ke pasien yang pakai INS jangka panjang, poin-poin ini wajib banget disampaikan. Pertama, selalu minum obatnya sesudah makan. Kedua, kurangi alkohol. Ketiga, kasih tahu pasien tanda-tanda perdarahan, misalnya Vesesli jadi hitam. Keempat, cek semua obat lain yang dia minum. Dan yang paling penting, sekali lagi, jangan pernah melebihi dosis yang disarankan. Ini pesan keselamatan yang harus kita sampaikan. Pada akhirnya, setiap keputusan ngasih obat itu intinya adalah menimbang-nimbang antara manfaat dan resiko. Tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah membuat pilihan yang paling pas buat setiap pasien. Pertanyaannya, setelah kita bahas semua ini, Anda sudah siap untuk menimbang kedua sisi mata uang tersebut?